illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Wa qala fi hadisil ukhra, rahmatullah ala khalifati wa qila wa man khalifatuka ya Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifati man ahya sunnati wa 'aliman nas an sunnati. Shadaqallahu azim wa sadaqan nabiyil karim. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat mendidik baik itu anak atau adik atau saudara atau jamaah kita sedang jamaah ta'ala, Rasul mengajarkan kiat-kiatnya yang sangat mulia sedang jamaah ta'ala. Kiat-kiat ini adalah kiat-kiat yang sangat akhlakul azimah, akhlakul Al-Quran dan akhlakul sunnah Rasulullah SAW. Kiat-kiatnya kita harus latihan terus nih. Tidak bisa kita mendapatkan kiat-kiat tersebut kecuali dengan kita latihan bersungguh-sungguh. Untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi seorang yang memiliki akhlak yang mulia, tidak bisa didapat dengan begitu saja. Akan ada ujian setiap saat, ujian setiap waktu, membuat kita mampu nggak menjadi pendidik yang berakhlak mulia, yang berjiwa luhur, dan yang punya kesabaran tinggi dalam jamaah ta'ala. Apakah nanti kita menjadi seorang suami, seorang kakak, seorang guru, seorang ustadz, atau selaku orang tua, atau bahkan selaku kakek nenek sedang jamaah ta'ala. La ilaha illallah. Maka sedang jamaah ta'ala, kita harus betul-betul mampu untuk mendidik dengan cara-cara Rasulullah SAW dan jamaah ta'ala. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW itu, karena Anas bin Malik ini dia bersama Rasulullah SAW semenjak umur 8 tahun jamaah ta'ala. 8 tahun dia sudah bersama Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW kemanapun, sampai dengan dia berusia sekitar 18 tahun, 10 tahun bersama Rasulullah SAW jamaah ta'ala. Waktu dari kecilnya ini diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana mendidik anak ini jamaah ta'ala, tidak dengan pukulan, kekerasan dan sebagainya. Anas mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah membentak, tidak pernah memaki, tidak pernah mengatakan kenapa begini, kenapa begitu, tidak pernah, kata Anas bin Malik dan jamaah ta'ala. Rasulullah SAW dalam membimbing kami sahabat-sahabat sidang jamaah ta'ala adalah dengan kasih sayang, dengan kesabaran, dan dengan nasihat-nasihat sedang jamaah ta'ala. La ilaha illallah. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita harapkan nanti jamaah kita, ustadz-ustadz kita, santri-santri kita yang dia ada abang senior di sini. Demikian juga lah dengan mendidik adik-adik nanti di sini, atau santri-santri kita, atau nanti mendidik jamaah atau umat sedang jamaah ta'ala. Tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu pakai cacian makian, tapi tetap dengan nasihat-nasihat dan sopan santun dan jamaah ta'ala. Nah, inilah ujiannya sedang jamaah ta'ala. Apabila nanti kita bisa mengalami satu hal misalnya membuat kita marah, membuat kita seharusnya mampu mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk memberikan nasihat atau segala macam. Disinilah ujiannya. Mampu tidak kita waktu marah tersebut, yang keluar adalah nasihat, yang keluarlah kata-kata yang mendoakan kebaikan, yang keluarlah kata-kata yang enak didengar sedang jamaah ta'ala. La ilaha illallah. Ini ujiannya setiap saat, ujian setiap waktu nanti, apalagi kita nanti santri kita rame di sini dan jamaah ta'ala. Maka sedang jamaah ta'ala kita selaku abang, selaku ustaz, selaku abuya, selaku umminya, selaku ustazahnya juga harus latihan dari sekarang nih bagaimana supaya keluar dari kata-kata kita tuh, walaupun kita seharusnya marah, kita seharusnya bisa maki, kendalikan diri. Yang keluar dari lisanku ini manfaat, doa, atau cacian atau makian. Ini sedang jamaah ta'ala, pondok pesantren adalah tempat yang mustajab, tempat yang suci gitu. Dan kalau kita sudah mendakwahkan agama ini, kita dadai Allah, yang keluar dari lisan kita itu dikabulkan Allah. Kenapa? Malaikat-malaikat berada di sini dan jamaah ta'ala. Kita majlis taklim, kita mengadakan zikir, kita membesarkan kalimat-kalimat Allah, malaikat-malaikat Allah itu di sini sampai ke aras Allah tidak pergi-pergi. La ilaha illallah. Kenapa? Kita di sini buat amalan terus.
belajar mengajar, kata Rasulullah, siapa yang belajar mengajar agama, hidupkan taklim ataupun menghidupkan amalan, maka malaikat-malaikat Allah tersusun sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu berdoa, ampuni mereka ya Allah, kabulkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka ucapkan, kabulkan. Maka sedang jamaah adalah hati-hati kita dalam berucap, berkata-kata di tempat yang suci ini, di pondok pesantren ini sedang jamaah, karena apa yang terucap maka itu yang dikabulkan, itu yang terjadi, diaminkan oleh malaikat. Maka tidak boleh nanti kita sama adik kelasnya, abangnya, kurang ajar, binatang, anak monyet, anak tidak tahu diri, anak kurang ajar. Ini maka diaminkan nanti dan jamaah, maka akan terjadilah anak santri atau jamaah kita seperti yang kita bicarakan itu dan jamaah. Naudzubillah. Maka kita himbau juga kepada wali santri, setiap datang kemari kita ajarkan tuh, nanti ustazahnya juga atau ustaz-ustaznya. Nanti kalau jumpa misalnya wali santri datang kemari, nasihatkan, Pak, kita berharap kita di sini ada 3 hal. Untuk bisa mensukseskan anak ini 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kata ulama kita, ya mereka buka pondok pesantren dakwah hafiz dan alim. Yang pertama adalah keinginan santri yang sungguh-sungguh gitu. Untuk bagaimana menjadi orang yang soleh, orang yang sukses, bisa menghafal Al-Quran, jadi alim ulama yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Yang kedua adalah doa daripada wali santrinya, doa daripada ayah dan ibunya. Kenapa? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW disampaikan kita para ustadz saja duduk sampai nanti ada wali santri, jangan kita menjauh, jangan kita menghindar. Ini adab kita, akhlak kita kepada wali santri dan jamaah. Datangi, tanya kabarnya gimana Pak, gimana dalam rumah ini selama ini, apakah amalan Bapak di rumah hidup, apakah sholat 5 waktu yang berjamaah, Ibu bagaimana di rumah, apakah baca Quran, zikirnya nggak putus. Doakan selalu anak kita di sini dan doakan kami sebagai tenaga pengajar untuk sabar, untuk diberikan Allah Subhanahu wa taala hikmah selalu, untuk diberikan Allah Subhanahu wa taala ketulusan selalu dalam membimbing anak ibu, Bu. Doakan Pak kami supaya seperti itu. Ini kita harus jumpai wali santri, ya nggak boleh kita diam-diam aja. Nggak boleh kita datang wali santri macam kita berondo atau kita menjauh menghindar. Nggak boleh. Dan jamaah ini ya pengalaman di mana pondok pesantren yang itu kacau balau dalamnya. Ini karena wali santrinya segan kepada ustadznya, ustadznya pun segan kepada santrinya, akhirnya tidak sapa-sapaan. Di dalamnya santri-santrinya menjadi orang yang sangat tidak berakhlak mulia dan jamaah. Dan naudzubillah. Ini pengalaman jamaah ta'ala. Sehingga dan jamaah ta'ala bila kita itu lakukan, doakan kami Bapak supaya hidup amalan kami, supaya kami sehat-sehat panjang umur, dan Allah buat kesabaran yang penuh dan ketulusan dalam mendidik anak-anak Bapak. Juga Bapak Ibu amalannya jangan lupa di rumah kuatkan berjamaah 5 waktu bagi bapaknya, dakwah, ajak istri, ajak anak, ajak suami kalau bagi ibunya, untuk azan dikumandangkan, berjamaah di masjid. Nasihatkan saja, insya Allah kita akan sukses anak ini. Doakan anaknya, doakan kami ustadznya, doakan pimpinan pesantrennya supaya panjang umur, supaya sehat selalu, agar nanti pondok pesantren ini bisa melahirkan alim ulama yang ahli dakwah yang berakhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ta'ala begitu dan jamaah ta'ala. Dan kemudian kita usahakan di pondok pesantren ini sebagaimana jamaah dakwah kita, jamaah tabligh, tidak pernah mereka tuh mukul orang tuh. Oh nggak mau datang ke masjid, ketupak, nggak pernah jamaah ta'ala. Selalu ada pakai ketuk pintu, assalamualaikum Pak, di sana ada pengajian kita, ayo datang. Di sana kita ada penjelasan iman dan amal soleh, mari datang Pak. Oh nggak mau bilang orang, dicaci maki orang pun sabar dan jamaah ta'ala. Nggak pernah kita jamaah tabligh itu berantam sama orang, kok nggak mau ya, kok caci maki kami ajak kami, nggak pernah jamaah ta'ala. Demikian juga kita terapkan di pondok pesantren ini dengan mengajak, menasihati. Kau belum mau, doakan, ajak lagi, dakwahi lagi. Belum mau, doakan, ajak lagi. Karena kita ini mendidik, membimbing. Karena dalam menjadikan seorang beriman bertakwa, kata oleh ulama kita, yang pertama itu dididik. Bagaimana cara mendidik? Sama dengan dan jamaah ta'ala, orang tahu bahwasanya kuda itu adalah itu. Kuda itu dia adalah hewan yang bisa dinaiki dengan kendaraan. Semua orang tahu itu kuda. Kakinya 4, makanannya rumput, dan bisa dibawa untuk kendaraan. Itu semua ada didikan, orang tahu semua didikannya. Tapi tidak semua orang bisa untuk naik kuda dan jamaah ta'ala. Maka harus dilatih. Dilatih naik kuda. Maka setelah dilatih naik kuda, maka dia bisa dan jamaah ta'ala. Setelah bisa, bagaimana supaya terbiasa? Orang bisa naik kuda, bisa, tapi naik saja macam pemamanan. Bisa naik kuda, bisa dia. Cuman hanya dipapah saja gitu. Tapi dilepaskan, jatuh sedang jamaah. Ini namanya dilatih sedang jamaah. Dilatih berapa kali naik kuda, kadang jatuh, kadang bapak naik lagi, kadang jatuh lagi.
Kemudian udah dilatih, udah bisa dia, udah seimbang, bisa jalan-jalan. Udah bisa jalan-jalan kan udah makin sering dia dilatih. Sekarang udah bisa pacu kuda, udah nggak jatuh lagi. Kemudian udah latihan dia udah semakin sering dan jamaah ta'ala, udah terbiasa, balapan pun dia bisa menang. Namanya dibina dan jamaah. Ada dilatih jatuh kemudian dibina supaya terbiasa, supaya dia nanti bisa pacu kuda dan kencang. Bahkan ada yang bisa memanah, bisa ada yang jungkir balik. Itu karena sudah dibina dan jamaah. La ilaha illallah. Begitulah kita dalam mendidik pun, tidak bisa kita hanya udah aku bilangi berapa kali kurang ajar. Udah bilang berapa kali enggak tahu diri. Ini dan jamaah kita masih mendidik terus menerus. Kapan batas terakhir mendidik? Apakah kita meninggal dunia atau yang kita didik itu jamaah kita, santri kita tuh meninggal dunia dan jamaah. Kalau udah meninggal dunia, enggak perlu lagi dididik. Ataupun kita meninggal dunia enggak perlu datang lagi. Assalamualaikum, saya mendidik. Lari orang semua dan jamaah ta'ala. Makanya harus itu kata Allah dalam Al-Qur'an dan jamaah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah, dakwahilah ahli keluargamu. Dalam tafsir yang disebutkan, ahli keluarga ini bukan saja anak kandung, istri, suami, pasangan, orang tua, abang, adik, bukan saja itu dan jamaah, tetapi masuk di sini menyeluruh. Adik, abang, saudara kandung, termasuk tetangga, sahabat, rekan, masyarakat kampung kita, termasuk yang dimaksud dengan ahli keluarga dan jamaah. Wastabir 'alaiha, mengajak memerintahkan untuk sholat ini adalah untuk taat kepada Allah, untuk berakhlak yang mulia, untuk dibimbing menjadi orang yang beriman bertakwa. Wastabir 'alaiha, dan kamu betul-betul bersabar penuh. Kalau misalnya sabar biasa itu wasbir, tapi ini Allah tambahi kata-kata yang paling indah untuk bagaimana supaya kata-kata sabar itu lebih sempurna dan lebih daripada sabar yang paling tinggi, tidak ada batasnya. Ini jamaah itu wastabir itu. Kalau misalnya sabar ada batasnya, bukan sabar. Aku udah sabar selama ini. Berarti nggak sabar. Habis sabarnya sedang jamaah adalah. Ya. Wastabirnya adalah sabar yang penuh, sabar yang tingkat tinggi, tidak pakai batas, sabar terus-terusan jamaah ta'ala. Ya, ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, sabar terus, yang sabar tidak putus-putus sabarnya. Waktu ajan dikumandangkan, nasihat lagi, ayo jamaah, ayo sholat, ayo itu kepada adik kita, kepada tangga kita, tidak berhenti-berhenti, istiqomah terus sabarnya dan jamaah ta'ala. Macam kita UMM misalnya, yuk ke masjid, yuk berjamaah, yuk kita ngajar pengajian, yuk sampaikan kalimat la ilaha terus-terusan tanpa putus-putus. Kapan putusnya? Bila kita meninggal dunia atau yang sudah kita dakwah itu meninggal dunia dan jamaah. Kalau dalam kubur dia nggak usah dakwahi lagi dan jamaah. Itu pun ditalkinkan, diajari lagi dan jamaah sebelum ditinggalkan dari pengajaran terakhir di kuburnya dan jamaah. Jadi nggak putus-putus sampai ke liang lahat pun masih diajari dan jamaah. La ilaha illallah, ini dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, sabarnya penuh, tingkat tinggi betul gitu. Maka santri-santri kita pun dalam didik nanti oleh ustadz-ustadznya, ini Allah katakan kepada dalam Al-Quran, contohlah kesabaran daripada Nabi Yakub, Nabi apa namanya, yang dia badannya busuk semua dan jamaah ta'ala, Nabi Ayub dan jamaah ta'ala. Dia itu sedang jamaah ta'ala didatangkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, busuk seluruh tubuhnya, hanya tinggal lidah dan kemudian hatinya saja yang tidak busuk sedang jamaah ta'ala. La ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita datangkan penyakit dan jamaah ta'ala, itu ujian daripada Allah. Tidak akan terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah untuk mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit, penyakit, segala macam itu, demam, ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat kita kendor dalam beramal, tapi justru meningkatkan amalan kita. Rasulullah SAW sakitnya jamaah ta'ala sampai pingsan 2 kali beruduk itu, tapi tetap beliau berjamaah. Jangan kita nanti sakit sedikit apa macam apa, sakit jempolku tidak bisa berjamaah, ini jangan jamaah ta'ala. Jempol sakit, telinga sakit, kepala pening-pening dikit, udah nggak berjamaah, ini berarti kita nggak mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah pingsan 2 kali beruduk gitu, tetap beliau berjamaah, tidak putus dan jamaah tadi dipapah sama 2 orang. Nanti kalau misalnya ada santri kita atau ustadz kita sakit kenapa, ayo kita papah, datang gitu, yuk kita papah Ustaz, gitu ya, bawa kemari untuk berjamaah mengikuti sunnah Rasulullah. Pingsan 2 kali pun, gimana uduk Ustaz? Oh pingsan dia, uduk lagi Ustaz, 2 kali Ustaz jatahnya, uduk lagi dia, pingsan juga, uduk lagi Ustaz. Papah sampai kemari, walaupun papah kemari, walaupun Abu Yai nanti saya sakit lagi macam, silahkan dipapah kemari gitu ya.
Ini udah sunnah Rasul kita laksanakan gitu. Mana Buya tadi? Kamar dia. Kenapa? Udah ajan nih nggak datang. Oh sakit. Nah, Ustaz, ini kan mau 2 orang nih siap mengapa Ustaz. Nah, duduk sama-sama itu. Insyaallah ini dan jamaah ya dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran dan kesopan santunan kita dalam mendidik daripada santri-santri kita sedang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian jamaah taala, apa yang kita dapatkan nanti bila kita melatih dengan kesabaran? Allah janjikan rizki. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan, kata Allah. Kami tidak menuntut kepada kalian itu kalian memberikan rizki kepada kami. Nahnu narzuka, kamilah yang menjamin rizki kepada kalian. Masya Allah ya. Allah janjikan kalau kita sabar terus mendakwai, sabar terus mendidik, sabar terus membimbing, sabar terus melaksanakan iman amal soleh ya, melatih, pertama tadi mendidik, melatih, kemudian membina, sabar terus kita nih dan jamaah ta'ala. La nas'aluka rizqan, kami tidak menuntut kalian memberikan rizki kepada kami, kata Allah. Nahnu narzukuka, kamilah yang menjamin rizki kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijamin Allah rizki, sehat, rizki, nikmat, pasangan, Allah kasih jodoh ya. Allah kasih kendaraan, Allah kasih kekayaan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tugas kita sabar dalam mengajak kepada ketaatan, sabar dalam membimbing dengan walaupun nanti rintangannya banyak. Anak ini luar biasa nih nakalnya, tidak usah kita caci maki, tidak perlu dan jamaah. Kalau caci maki maka akan tumbuh dendam, akan tumbuh emosi, akan tumbuh marah, akan tumbuh perlawanan dan jamaah. Akhirnya nantang, kenapa kok nantang kayak udah nggak jadi dan jamaah. Akhirnya berantem ustaz sama ustazah, itu murid sama ustazah, ustaz sama jamaah segala macam. Nah, ini nggak ada seperti itu dalam dakwah kita, dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi dengan sabar. Kalau melawan pun dia doakan dalam hati, Allah berikan aku kesabaran penuh ya Allah, agar bagaimana anakku ini, santriku ini bisa menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak yang mulia. La ilaha illallah. Nahnu narzuka wal aqibatul taqwa. Itulah akibat yang baik bagi orang-orang bertakwa, masih dan jamaah. Kita hanya nasihati, kita hanya bimbing dengan kesabaran, dengan penuh sabaran tanpa putus-putus tadi, tanpa batas tadi, Allah jamin ketakwaan kepada kita dan jamaah. Ini kan enak tuh. Kita hanya perlu sabar terus. Tidak batas. Kalau ada batasnya, kata ulama kita, bukan sabar namanya. Kalau ada batasnya, aku sudah sabar, maka aku marah kali ini. Udah nggak sabar lagi dan jamaah. Gagal tuh ujian kesabarannya. Jadi kalau ujian kesabaran itu bagaimana? Setiap saat, setiap hari. Kalau kami dulu dan jamaah ta'ala ada pelatihan tuh 2 bulan sampai 3 bulan tuh. Bayarnya mahal, 500.000 menurut jenjangnya. 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta sedang jamaah. Untuk bagaimana melatih kesabaran dalam menghadapi nanti apabila kita menjadi pimpinan dan jamaah. Itu dilatih sedang jamaah. Bayar sedang jamaah. Seminggu sekian, sebulan sekian, 3 bulan sekian jamaah. Bayar sedang jamaah. Kita ini tidak perlu bayar. Ada santri kita di sini untuk latihan kesabaran tersebut. La ilaha illallah dan jamaah. Untuk meningkat kesabaran dengan penuh itu bagaimana pengolahannya? Ini dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti bisa menjadi orang-orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Apabila kita betul-betul latih kesabaran kita ini, kemudian kita didik ya, kita didik dulu kesabaran itu, kita latih dan kemudian kita bina setiap saat. Bagaimana supaya sabar kita menjadi sabarnya para nabi. Udah ada orang-orang sukses dalam kesabarannya. Dicaci maki pun mereka, tetap mereka mengajak kepada kebaikan. Bahkan diludahi, disiram, diusir lagi dari masjid jamaah ta'ala. Jamaah-jamaah kita tuh tetap mereka bersabar sedang jamaah. Bahkan menangis-nangis mereka adukan hal tersebut kepada Allah. Tetap mereka bersabar sedang jamaah. Kadang-kadang justru Allah yang maha penyabar, Allah maha memberikan balasan sedang jamaah ta'ala. Kadang-kadang Allah murka terhadap orang-orang yang menganiaya ataupun menzolimi orang-orang yang ahli dakwah ini dan jamaah ta'ala. Maka sering kita dengar ada jamaah dakwah datang kepada kampung ini, diusir, tidak diinginkan di situ. Begitu mereka pergi kampung tersebut, Allah hancurkan dan jamaah ta'ala. Ilaha illallah. Macam kemarin itu ada di daerah sana dan jamaah. Ustaz dianiaya, cuma tidak ada yang menjadi saksi dan sebagainya dan jamaah ta'ala. Akhirnya kampung tersebut Allah timpakan bencana sedang jamaah, dan pelaku yang penganiayaan tersebut Allah hancurkan rumahnya. La ilaha illallah. Ini dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita dalam mendidik anak-anak ini, santri-santri, jangan ada terucap kata-kata yang enggak baik, kata-kata yang caci maki segala macam. Insyaallah keluar 2 orang. Siapa yang keluar? Apa pi? Ikut Ustaz. Bertikat. Habis. Habis.
Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyabdakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa menghidupkan sunnahku, sungguh yang mencintaiku. Sunnah Rasulullah SAW tadi dan jamaah taala mendidik, membimbing dengan kesabaran, dengan akhlak yang mulia, dengan Al-Quran, dengan doa dan jamaah taala. Tidak perlu kita maki-maki segala macam tuh. Kata ulama kita, bandingkan coba kalau misalnya kita bilang kepada adik kita, santri kita, "Saya ini ustadz bu." Santri sudah tahu, "Saya ini ayahmu." Anak sudah tahu dan jamaah taala. Tidak perlu kita bilang-bilang seperti itu dan jamaah taala. Cukup kita dibandingkan dengan kita peluk anak kita, ya, kemudian kita belai dan doakan dalam hati, "Ya Allah, akulah hambamu yang lemah, tidak bisa aku membimbing anakku menjadi anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya Allah. Hanya Engkau bisa membimbingnya. Aku hanya menyampaikan ayat-ayat-Mu untuk Kau tunjukkan mukjizat daripada firman-Mu, membimbing dia, mengubah dia menjadi anak yang soleh, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia juga, ya Allah." Maka dibandingkan dengan kita tadi, "Aku ayahmu, kau tidak tahu diri. Aku ini, kau harus begini, kau harus begitu." Mana di antara kedua halnya lebih baik dan jamaah? Baik di sisi Allah ataupun di sisi anak-anak kita sedang jamaah. Kalau Allah sedang jamaah taala dengan kita mendoakan tadi, Allah tahu nggak keluh kesah kita langsung? Allah Maha tahu. Allah tahu nggak kita marah sebenarnya terhadap anak kita yang nggak baik misalnya, atau santri kita, atau adik kelas kita, atau leting kita, santri kita di sini, kita selaku abangan. Allah tahu keluh kesah kita. Kalau kita berdoa dengan dalam hati kita belai, "Adik ini, adik, gimana? Tadi kok bisa begitu?" Kita belai dia. Dengan hati itu doa bersambung kepada Allah sambil nasihat. Malah lebih cepat daripada kita marah. "Kau dek ya, jangan kurang ajar. Kau dek ya, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu." Malah lebih cepat dan jamaah Allah kabulkan. Lebih cepat Allah kabulkan dengan kita nasihat tadi, kita sampaikan firman-firman Allah, mukjizat ayat-ayat Allah disampaikan dan jamaah taala mampu mengubah orang itu menjadi beriman, bertakwa. Firman Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau kita perdengarkan ayat Al-Quran, kita kasih terjemahannya, maknanya kepada adik yang kita nasihat tadi, kepada santri yang kita nasihati, kepada anak yang kita nasihati. Kekuatan mukjizat Al-Quran ini hudal lil muttaqin, mampu dia mengubah orang-orang yang paling bandel, nakal dan jahat sekalipun menjadi orang-orang bertakwa dan jamaah. Ini pedoman kita dalam mendidik santri kita di pondok pesantren ini, dalam mendidik umat yang dilakukan oleh ahli dakwah, jamaah tabligh dan jamaah dakwah dan jamaah. Memakai mukjizat Al-Quran yang masih bisa kita pegang saat ini gitu. Kalau yang lainnya udah nggak nampak lagi dan jamaah. Para nabi hanya tinggal kuburnya saja gitu. Tinggal ayat Al-Quran saja yang bisa kita sampaikan dan kita lihat dan kita pegang untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa dan jamaah. La ilaha illallah. Sunnah-sunnah Rasulullah pun sampaikan, hadis-hadis Rasulullah sampaikan dan jamaah. Inilah nanti yang mukjizat daripada ayat-ayat Allah dan firman hikmah daripada Rasulullah SAW tersebut mampu tuh mengubah adik kita, istri kita, suami kita, pasangan kita, mereka menjadi orang yang beriman, bertakwa. Sambil kita nasihati, hubungkan hati kepada Allah, "Ya Allah, udah sampai ya Allah nasihatmu, Kau mau menyaksikan, Kau mau melihat dan Kau lihat dan Kau buat aku sabar dalam menyampaikan ayat-ayatmu. Walaupun sebenarnya aku bisa marah, bisa mengeluarkan kata-kata yang enggak baik, bisa mengeluarkan kata-kata cacian makian, tapi Engkau bimbing aku bisa mengeluarkan kata-kata firman-firmanmu, kata-kata nasihat sunnah-sunnah Rasulmu, ya Allah. Mohon ya Allah bimbing adikku, bimbing suamiku, bimbing pasanganku, bimbing anakku, bimbing istriku menjadi orang beriman, bertakwa sesuai janjimu dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Mustajab sedang jamaah taala. Karena kalau dakwah kita, lisan kita seperti lisan para nabi, lisan kita seperti lisan Rasulullah. Kenapa? Mereka para nabi semua berdakwah. Begitu dakwah lisan kita dan hati kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka capaian kita untuk bagaimana supaya hidayah Allah datang kepada anak-anak kita, santri-santri kita, mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan sampai ada caci-caci makian kepada santri kita, jamaah kita, kepada ahli keluarga kita, kepada suami kita. Karena sedang jamaah taala kata Rasulullah SAW, ustadz ataupun orang tua yang membimbing anaknya untuk agama dan jamaah taala yang masuk anak agamanya, doanya sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka itu hati-hati. Doa ustadz, tengku, ustazah sama juga seperti itu, karena sedang membimbing santri-santri jamaah untuk menjadi orang beriman bertakwa. Sama juga sedang jamaah lisannya seperti lisan para nabi.
Seorang istri, seorang ibu dan jamaah yang soleh, kata Rasulullah SAW, lebih hebat lagi itu sama dengan doa atau amalan 70 nabi dan jamaah. Maka hati-hati kita yang sudah solehah ini, yang sudah soleh ini dan jamaah, yang sudah mengamalkan agama ini, hati-hati lisan kita itu dimustajabkan doanya. Maka keluarkan dari hati-hati kita tersebut, dari lisan kita, hanya nasihat, hanya kesabaran. Sebelum kita marah, pikir dulu apa yang mau keluarkan nih, kata-kata yang bijak, kata-kata nasihat dan doa. Jangan sampai keluarkan kata-kata yang membuat nanti justru dikabulkan Allah yang gak baik kepada orang yang kuharapkan bisa kubimbing. La ilaha illallah. Dan jamaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita perbaiki lagi akhlak kita. Kita minta doa kepada Allah, berikan aku kesabaran yang tinggi ya Allah, sebagai sabarnya Rasulullah dalam membimbing umat, dalam membimbing anak, dalam membimbing santri, dalam membimbing jamaah, sehingga sedang jamaah ta'ala kesabaran dan keimanan dan ketakwaan yang sempurna menjadi Allah curahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau aku jari insyaallah. Laporan, apabila tadi kami mendatangi satu rumah payuran. Alhamdulillah. Insyaallah Allah sudah menyaksikan dan Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui yang sudah kita upayakan usaha atas iman ini untuk mengetuk pintu-pintu saudara-saudara kita, walaupun kita ketuk 1-2 pintu. Ini adalah sebagai gambaran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan jadi ketukan setiap pintu dan setiap hati yang ada di kampung ini, setiap orangnya, setiap hatinya, dan kemudian kepada seluruh umat, seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang sampaikan dan niat kita amalkan, kemudian kita mengamalkannya, meridakwahkan lagi pentingnya sabar, pentingnya mendidik dengan akhlakul azimah, akhlakul karimah, sehingga sedang jamaah kita menjadi suri tauladan yang baik bagi adik kita, bagi pasangan kita, bagi anak cucu kita, menjadi orang-orang yang mulia, menjadi suri tauladan yang mereka nantiasa mencontoh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tutupan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.